Hai Capricorn, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang takutkah dia kehilangan kamu? Ya, kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya? Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Capricorn, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Takutkah dia kehilangan kamu? Ya, kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya ya. Takutkah dia kehilangan kamu? Dia orang yang kamu fokuskan ya saat ini. Ada Five of Cups, ada Ten of Wands, Nine of Wands, Ace of Wands, the High Priestess ya, the Moon, ada Three of Cups, ada Queen of Swords. Under the deck ada Queen of Wands. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius. Ada Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kencang ada Pisces, ada Leo, ada Cancer, ada Aquarius, ada Taurus, Gemini, Capricorn, Virgo juga kencang ya. Kita mulai bahas. Mungkin banyak keinginan yang ingin dia wujudkan. Salah satunya adalah supaya dia bisa ya bersama kamu untuk selamanya gitu. Karena menurut dia hanya kamu yang mampu meyakinkan dia bahwa cinta itu ada ya. Cinta itu ya, ketika kita mencintai seseorang, kalau cinta itu nyata ya pasti menembus dalam hati ya, menembus ke hati gitu maksudnya. Dan di sana dia tuh berpikir bahwa ya meskipun banyak masalah yang terjadi, banyak hal-hal yang membuat dia terpengaruh, tapi dia tidak memperdulikan itu karena yang dia tahu ya. Yang dia tahu adalah dia cinta sama kamu dan dia nggak menginginkan sesuatu buruk terjadi dalam hubungan kalian ya. Ya kalau dipertanyakan takutkah dia kehilangan kamu ya tentu dia sangat takut kehilangan kamu karena dia nggak mau sampai kehilangan kamu ya. Tapi mungkin di sini tuh yang kamu rasakan adalah kamu jengkel ya dengan dia. Kamu itu kayak ngerasa dia itu toksik banget gitu. Dia itu kayak kekanak-kanakan gitu ya. Kayak maunya di ngertiin gak mau ngertiin, maunya dipahami gak mau memahami. Dan kamu merasa sangat apa ya, sangat tidaklah nyaman gitu ya. Ya kalau dibilang tentang perasaan ya sebenarnya kamu nyata banget gitu. Dalam artian ya kamu itu sebenarnya juga nggak bisa ngelak bahwa pikiran kamu itu selalu dipenuhi oleh dia. Kamu nggak mampu untuk menolak rasa atau denial ya. Tapi mungkin memang banyak hal yang kamu tidak suka dari dia. Salah satunya adalah tentang ya karakternya dia itu yang membuat kamu tidak nyaman ya. Dan di sini sama-sama berharap sebenarnya, bukan hanya dari kamu tuh yang merasa harus meninggalkan dia atau apa gitu ya karena kamu ngerasa nggak cocok dengan dia gitu. Ya sebenarnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan sebenarnya. Kalau kalian sama-sama cinta ya kenapa enggak berjuang bersama dan saling introspeksi diri bahwa kalian saling membutuhkan, bagaimana caranya untuk bersatu ya cobalah untuk bertindak gitu ya. Dan di sini tentang depannya potensi, sebenarnya ada potensi ya, ada potensinya untuk kalian bisa bersama. Atau mungkin kalian ya hubungan kalian sedang renggang sekarang, ada potensi untuk kalian bersama lagi gitu.
Tapi ya sebenarnya melihat kondisinya juga gitu ya, melihat kondisinya juga. Harus betul-betul apa ya? Ya harus betul-betul terarah gitu. Dalam artian ya memang gitu, tidak mudah gitu ya bagi kamu dan juga bagi dia, memang tidak mudah. Tapi pada kenyataannya ya inilah yang terjadi. Ya. Bahwa ketidakmudahan yang kalian hadapi sekarang adalah bentuk ujian yang harus kamu lalui. Ketika kamu bisa melaluinya, ya Tuhan akan memberikan balasan sesuai dengan impian kalian, harapan kalian, apa harapanmu, apa harapan dia, ya pasti akan terpenuhi gitu. Ya, pasti akan terpenuhi. Dan sekarang tinggal nunggu waktu yang tepat, tinggal nunggu dengan waktu dengan kesabaran. Ya, harus sabar. Ya, harus sabar. Harus juga bisa ikhlas gitu, intinya seperti itu. Harus juga bisa ikhlas. Dan harus bisa menjadikan keadaan yang mungkin belum stabil sekarang adalah bentuk pembelajaran yang harus kamu jalani dengan keikhlasan hati. Ketika ada keikhlasan hati pasti semua akan menjadi mudah ya. Semua akan menjadi mudah gitu. Dan di sini ya tentu saja membuat dia terpengaruh sebenarnya dengan hal-hal yang akan ya banyak hal-hal yang membuat dia takut gitu ya. Akan kegagalan, akan perpisahan, akan juga masalah yang datang gitu, konflik yang datang gitu. Tapi semua itu tidak membuat dia mundur ya, tidak membuat dia mundur, malah justru dia ngerasa ya ini adalah tantangan buat aku yang harus bisa aku jalani, penuhi, harus bisa aku selesaikan dengan baik dan lancar. Ketika semua itu bisa terselesaikan dengan sesuai prosedur, ya pasti Tuhan akan memberikan jalan kemudahan untuk aku meraih apa yang kuinginkan. Memang pasti ya, kamu gak perlu khawatir, janji Tuhan itu nyata gitu ya. Jadi kamu di sini gak perlu meragukan Tuhan ya. Dan di sini sarannya dari saya ya tetaplah percaya ya. Apapun yang terjadi, semua itu adalah bentuk pembelajaran dan juga ujian ya. Harus kamu bisa melalui semua dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka. Harus kamu pakai logika juga gitu, jangan melulu pakai perasaan gitu ya. Ya jangan sampai melulu pakai logika juga, tapi intinya itu harus balance gitu ya, harus seimbang gitu supaya lebih baik hasilnya gitu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.